Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala, saya dari Hukum Ekonomi Syariah D semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filosofi 5 rukun Islam. Akan tetapi sebelum kita membahas lebih dalam bagaimana filosofi 5 rukun Islam tersebut, kita akan mengetahui pengertian dari rukun Islam tersebut. Islam adalah agama yang memiliki ajaran yang lengkap dan sempurna, termasuk dalam membentuk kepribadian manusia. Rukun Islam adalah 5 tindakan dasar dalam Islam yang dianggap sebagai pondasi wajib bagi setiap muslim, bagi setiap orang-orang yang beriman, dan merupakan dasar dari kehidupan manusia. 5 rukun Islam tersebut diantaranya berupa syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjul bait wa shaumu Ramadan." Islam itu dibangun di atas 5 perkara: persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang selanjutnya itu bagaimana filosofi kelima rukun Islam tersebut. Yang pertama yaitu syahadat. Syahadat merupakan hal yang penting dalam Islam. Dalam sehari setidaknya kita mengucapkannya itu 5 kali. Nah, syahadat itu merupakan pintu gerbang ke dalam Islam. Maksudnya Islam itu diibaratkan sebagai rumah yang memiliki sistem hidup yang menyeluruh, dan Allah itu memerintahkan kaum muslim untuk masuk secara kafah. Secara kafah di sini yaitu secara menyeluruh, total, tidak setengah-setengah. Untuk masuk ke dalam Islam tersebut, kita harus melalui pintu gerbang yaitu syahadatain. Nah, syahadatain ini sebagai kalimat yang mengantarkan akan hakikat ketuhanan, mengimani bahwa Allah lah Rob semesta alam. Kemudian kalimat syahadatain ini merupakan pernyataan kemerdekaan seorang hamba, yaitu kemerdekaan dari bentuk kemusyrikan, kemunafikan, kekafiran, dan api neraka, bahwa ibadah itu hanya milik dan untuk Allah semata. Kemudian syahadat juga sebagai latihan lisan pembentukan kepribadian muslim. Pada latihan lisan ini, dengan cara menyuarakan kata-kata, itu akan menciptakan sugesti seseorang untuk melakukan apa yang diucapkannya. Contohnya, saat kita membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di situ kita memberikan sugesti bahwa tidak ada semangat, motif, dan tujuan serta kesadaran diri kecuali hakikatnya itu semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Sholat adalah fondasi dasar agama, tiang agama. Sholat sebagai latihan jiwa raga pembentukan kepribadian muslim. Rangkaian jalinan bacaan dan gerakan diawali dengan niat dan takbiratul ihram hingga diakhiri dengan salam. Nah, misalnya itu ketika kita membaca takbir diikuti dengan gerakan mengangkat tangan yang mengartikan bahwa kita itu memahamkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti kita tunduk kepala dan anggota badan untuk kembali kepada fitrah diri kita masing-masing. Kemudian pada bacaan duduk di antara 2 sujud, bahwa duduk tersebut tiada berdaya, kepala merunduk melambangkan orang yang sedang mengakui kesalahan yang dilakukan, menumpahkan perasaan hati duka lara, memohon ampunan yang diiringi dengan bacaan yang mendayu seperti Robbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afwani, yang berarti kita memohon ampunan, kasih sayang, kecukupan derajat, dan lain sebagainya. Kemudian bacaan akhir yaitu salam. Salam ini dilambangkan menengok ke arah kanan dan kiri, yang berarti memberikan kesadaran, menyebarkan dan menciptakan kemakmuran, kedamaian, keselamatan dengan semangat persaudaraan tiada batas bagi segenap makhluk. Inilah paripurna sholat.
yang mengartikan bahwa kita itu dilatih untuk menyadarkan diri sendiri untuk memakmurkan fungsi kekhalifahan di muka bumi bagi segenap makhluk ciptaan Allah. Kemudian rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Zakat sebagai latihan kepemilikan materi. Islam menghendaki manusia mencari karunia Allah berupa hadirnya rizki yang halal dan berkah, bisa bermanfaat bagi diri, keluarga, masyarakat, dan lainnya. Oleh karena itu, Allah memberikan bentuk latihan supaya ada semangat prima dalam mencari harta sekaligus membelanjakannya sesuai ajaran Allah. Dengan ini, Islam melatih manusia menjadi kaya yang berjiwa dan bermoral dan tercapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi, pada hakikatnya zakat ini memiliki arti yaitu yang pertama sebagai ujian derajat kecintaan kepada Allah. Kemudian pembersihan diri dari sifat bakhil, dan terakhir berupa pengungkapan rasa syukur. Kemudian rukun Islam yang keempat yaitu puasa. Puasa sebagai latihan pengendalian hawa nafsu. Nafsu itu perlu dikendalikan karena cenderung akan mengajak kepada keburukan. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada umat muslim untuk berpuasa di bulan Ramadan secara penuh, sebulan penuh. Karena di saat puasa seseorang itu berusaha berperilaku baik, mendengar kata hati tanpa harus seorang pun mengawasinya, berlatih berusaha dalam memikul beratnya tanggung jawab dalam permasalahan hidup. Puasa juga akan melahirkan rasa belas kasih kepada fakir miskin dan saling tolong menolong. Kemudian rukun Islam yang kelima yaitu haji. Haji sebagai latihan paripurna pembentukan kepribadian manusia. Dikatakan kesempurnaan Islam karena melibatkan 4 latihan serentak yang dilakukan bersama-sama. Nah, maknanya itu jika latihan ini dilakukan secara benar, sekali saja bekas pengalaman yang didapat itu mampu membimbing manusia seumur hidupnya. Dengan haji, seseorang itu dikondisikan untuk selalu mengingat Allah, berdoa, melepas pakaian kebesarannya dengan kerendahan hati, menguatkan persaudaraan, mengendalikan syahwat dan hawa nafsunya. Kelima, filosofi rukun Islam tersebut akan benar-benar efektif menghasilkan sosok kepribadian muslim yang prima itu bila dilaksanakan dan diimplementasikan dalam hidup dan kehidupan yang secara benar. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya saya memohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.